innana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Siapa yang nip? Ibnu Sina. Sekarang kita dengarkan sambutan dari Ustadz Fatah Firdaus. Terus kita nanti insya Allah akan memberikan beberapa bingkisan. Mau nggak? Semangat ya. Oke, kalau semangat, benar-benar semangat, pasti jawab salamnya kompak lantang. Siap? Yang jawab salamnya kompak lantang, insya Allah dapat hadiah dari kakak-kakak. Yang pengen dapat hadiah angkat tangan. Pengen semua hadiahnya. Dan kita sekarang untuk berdoa, semuanya diharap untuk angkat tangan. Ayo anak-anak semuanya angkat tangan ya. Kita bersiap untuk berdoa. Yang dari SMA juga berdoa. Ya, angkat tangannya semuanya. Oke, tepuk 1, tepuk 2. Oh, Masya Allah. Yaudah kakak mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Aida. Siapa? Apa dikurang 2? Semuanya perhatian. Nanti yang duluan ngumpulin plus Alkisah, di pesisir pantai daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Jadi hidupnya berat banget. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang sangat penyayang. Gitu ya. Walaupun Malin sangat manja, Malin akan tetap selalu menemani ibunya bekerja menjualan ikan. Gitu ya. Jadi kalian walaupun manja, kalau tetap membantu ibu kalian. Gitu ya. Oke. Hari semakin hari, Malin semakin beranjak dewasa nih. Udah kelas 10 SMA, udah tinggi banget ya, udah dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja, karena ibunya selama ini yang bekerja terus. Namun, Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebayanya bisa kaya raya dengan sangat cepat sekali setelah berjualan di luar kota. Setelah Ibu Malin mendengar itu, Ibu Malin segera terkejut sekali gara-gara belum mendengar berita apapun dari Malin. Malin yang tetap ingin merantau pun tetap berusaha membujuk sang ibu untuk membolehkannya. Sang ibu pun tetap tidak ingin membolehkan Malin untuk pergi. Tapi tidak ada pilihan lain selain untuk membolehkan Malin pergi merantau. Saat kapal Malin sudah tiba di dermaga, Ibu Malin pun mulai menangis karena Malin akan segera pergi meninggalkan ibunya sendirian. Tapi
Sebelum Malin pergi, Malin segera tertunduk memohon agar sang ibu berhenti menangis. Sang ibu pun pelan-pelan berhenti menangis. Walaupun di dalam hati sang ibu terdapat rasa sakit yang sangat hebat. Beberapa lama kemudian, bahkan bertahun-tahun, Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun ibunya menunggu dan hidup sendirian sembari menjual ikan yang ia peroleh. Sangat berat ya hidupnya ibu Malin ya, sendiri tanpa Malin. Hingga ia mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau di kota seberang seperti Malin. Dia sedang berhasil royong dan menikah dengan penerima. Sang ibu yang baru saja mendengar berita itu segera terkejut, kaget dong. Masa Malin tiba-tiba sudah menikah tanpa pemberitahuan yang sangat lengkap gitu loh. Dan akhirnya ibu Malin pun segera berkata, Tidak, Malin pasti akan pulang. 2 bulan kemudian setelah kejadian itu, istri Malin yang sedang hamil mengidamkan berlibur ke pantai air manis. Karena sangat menyayangi istrinya, Malin pun mengabulkan permintaan istrinya itu dan pergi. Tapi di dalam perjalanan, Malin teringat akan ibunya. Malin akan sangat merasa malu bahwa ibunya adalah penjual ikan yang tidak bisa apa-apa. Padahal istrinya adalah seorang anak bangsawan. Dan saat kapal mereka sudah menepi, ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ibu Malin sangat yakin itu adalah anaknya sendiri. Ibu Malin pun segera berlari menuju Malin. Ah, siapa kamu? Ini aku. Apa? Perempuan lusuh ini adalah ibumu. Kenapa kau berbohong, Malin? Tidak, dia bukan ibuku. Ibuku adalah seorang bangsawan. Saat sang istri pergi meninggalkan Malin sendirian, Malin pun menengok ke arah ibunya dan berkata, Maafkan aku, Ama. Ibu Malin segera terjatuh dan menangis melihat tindakan anaknya yang sangat kejam terhadapnya. Lalu ibu Malin segera melihat ke arah langit sambil menangis dan berdoa, Ya Allah, aku tahu dia itu anakku, ya Allah. Maka dari itu, kutuklah dia. Kutuklah dia menjadi batu, ya Allah. ayo perhatian jangan berisik ya. Setelah kapal meninggalkan dermaga, Malin tidak mengetahui bahwa apa yang menunggu dia di depan itu akan segera membuat dia tidak menjadi apa-apa. Langit segera bergemuruh, dar, seluk hujan, dan kapal pun mulai terombang-ambing gara-gara ombak. Dan akhirnya membuat seluruh awak kapal menjadi panik akan ombak-ombak yang mereka lalui. Dar, terdengar suara petir-petir, gemuruh hujan, dan bahkan ombak-ombak yang sangat tinggi membuat kapal menjadi terombang-ambing, hampir tenggelam. Malin mulai tersadar bahwa ini akibat dari perbuatannya. Malin sadar atas perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya sendiri. Padahal Malin hanya ingin menahan rasa malu. Itu penyebabnya. Dia tidak memikirkan perasaan ibunya sendiri. Ama, maafkan Ambo. Ambo seharusnya tidak berkata seperti itu. Apa yang dikatakan Malin tidak berguna sama sekali. Karena tidak lama setelahnya
kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga karam dan terpecah. Seluruh awak kapal beserta penumpang mati di tempat itu juga. Ayo semuanya perhatian aja, diam. Diam. Keesokan paginya, semua orang di pantai air manis terkejut menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan serta mayat-mayat. Mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tengah bersujud. Kutukan Ibu Malin menjadi nyata. Dan saat itu pun Ibu Malin menemukan anaknya yang dikutuk menjadi batu dan segera menyesali dan menangis ucapannya. Sekian dari tim drama. Ayo kita beri tepuk tangan kepada mereka yang bermain. Ilmunya sedikit apa banyak? Dapat hadiah juga enggak? Hadiahnya pengen nambah apa enggak? Masya Allah ya, ilmunya nambah, hadiahnya juga nambah. Baik, yang di SMA ITN Nur Hikmah agar senantiasa diberikan kesuksesan, diberikan ilmu yang banyak bermanfaat. Cita-citanya nanti dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan juga para gurunya yang di SMA ITN Nur Hikmah agar juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Thank